Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh dan jemaah kajian subuh Masjid Al-Kahfi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari segala macam penyakit dan juga melimpahkan rahmat-Nya yang luas kepada kita sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, baik sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab dalam tugas-tugasnya, juga sebagai khalifah hamba Allah menjalankan tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita juga bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarga beliau. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi, sempat terjeda karena Omikron. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surah yang pertama turun atau ayat yang pertama turun, yaitu surah Al-Alaq. Dalam riwayat yang kuat disebutkan bahwa ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian mengenai surah yang kedua turun, di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan itu adalah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Tapi kalau kita melihat dari urutan surah-surah yang turun, maka yang tertulis di situ adalah surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Dia ada dua versi. Kalau dari segi surah dikatakan bahwa surah yang urutan turun nomor 2 adalah surah Al-Qalam. Kalau dari segi ayat atau wahyu yang kedua turun adalah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, itu tidak bermasalah ya, karena kita ini menerima dari riwayat-riwayat yang kuat, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama, maka beliau merasa sangat ketakutan, khawatir, dan berbagai macam perasaan campur aduk. Senang juga ada semua di sana. Tetapi kekagetan yang luar biasa adalah kalau dalam riwayat dikatakan ketika mendapatkan sesuatu yang sangat tidak disangka-sangka ya. Mungkin yang beliau maksud ketika mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertahanus di Gua Hira, itu hanya berupa ilham atau bisikan-bisikan saja ya. Tetapi ternyata malaikat Jibril betul-betul datang menemui beliau. Tidak dijelaskan bagaimana bentuknya malaikat Jibril pada waktu itu, tapi walaupun dalam riwayat dikatakan bahwa menyerupai manusia biasa, tetapi perintahnya dan ketika Nabi disuruh untuk membaca, kemudian Nabi mengatakan ma'ana biqari, kemudian dipeluk sekuat-kuatnya. Ini dipeluk sama orang yang tidak dikenal, gimana rasanya ya. Nah dari situlah kemudian beliau pulang dan menggigil, kemudian minta untuk diselimuti oleh istri beliau. Nah setelah patrah beberapa waktu, turunlah
ayat yang mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Itu dari satu versi. Kemudian kalau dari Al-Qalam ini kita melihat ketersambungannya itu adalah dari sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Nun, ya kalau kita baca Quran itu tulisannya cuma ada ya huruf nun, kemudian ada tanda mad. Ya, kalau orang tidak punya guru ngaji, ya biasanya dibaca na gitu ya. Sama seperti alif lam mim, ya. Kalau dibaca sendiri tidak punya guru ngaji, dibacanya nanti alam. Ya. Ini pentingnya guru ngaji. Nah, jadi nun, ya kita bahas dulu surah Al-Qalam ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, nun tidak ada artinya, ya. Tidak ada yang bisa menerjemahkan. Tidak ada yang bisa walaupun ada yang mengambil makna batiniahnya, ya, tetapi ini sama sekali tidak bisa menjadi pegangan. Ya, sama dengan ketika ada yang mentakwilkan alif lam mim itu sebagai Allah, alifnya, kemudian lamnya itu adalah Jibril, ya, kemudian mimnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nun ini ada juga takwilannya, ya, karena pada waktu itu, ya, bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada an-nun, ya, zunnun. Siapa itu? Ya, adalah pada peristiwa Nabi Yunus ketika beliau mendapati bahwa tanda-tanda azab Allah akan turun. Jadi beliau ini ketika menyampaikan peringatan bahwa kalau kalian umatku masih tidak mau bertaubat, tidak mau meninggalkan segala kejahatan, maka azab Allah akan datang. Dan ketika masih diejek oleh kaumnya, itu kemudian kelihatan itu tanda-tanda badai akan datang, mulai menghitam. Kebetulan ada kapal yang ingin berlayar, beliau berinisiatif untuk meninggalkan kampung halaman. Namun ternyata itu adalah ujian bagi beliau, dan ketika diundi, nanti akan kita sampai di sana, diundi, berapa kali diundi ternyata undiannya terus yang keluar. Ya, jadi akhirnya beliau mau tidak mau harus turun dari kapal, lompat ke laut, dan kemudian ditelan oleh ikan nun. Ya, ikan nun ini kalau dari kita ini ya ikan paus. Ya. Wal qalami wa ma yasturun. Demi pena. Nah, waktu kita membahas Iqra itu juga ada pena, ya. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan perantaraan pena. Demi pena, Allah Subhanahu wa taala, ya ini gaya bahasa, ya, gaya bahasa di Arab ini memang senang bersumpah, ya, sedikit-sedikit demi Allah. Nah, dulu demi ibuku atau demi nenekku, siapapun yang dianggap penting. Kalau dia kakeknya terkenal, ya, demi kakek saya. Kalau bapaknya yang terkenal, demi bapaknya. Ada juga yang ibunya yang terkenal, demi ibunya. Jadi siapapun yang dibanggakan dalam keluarga itu, itulah yang disebut. Nah, kalau di mana di Indonesia ini apa kira-kira, ya? Bukan hanya keluarga. Kalau ada gunung, cuma kita Gunung Salak agak jauh, ya. Nah, kalau Gunung Salak dekat, demi Gunung Salak. Ya. Jadi apapun yang digunakan untuk memperkuat, ya. Dan Allah mengikuti, ya, Al-Quran mengikuti gaya bahasa itu. Tetapi sumpah-sumpah yang disebutkan dalam Al-Quran ini, sepakat ulama bahwa apa yang disumpahkan itu memiliki arti penting, memiliki arti sangat penting. Wadduha, ya, demi waktu duha. Nah, tadi watin, demi buah tin. Ketika diteliti semua objek-objek sumpah ini, ternyata memang
memiliki keistimewaan-keistimewaan. Ya. Demi pena, ya, demi al-qalam. Al-qalam inilah ya perantara orang menerima ilmu. Kalaupun kita mengenal bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa kalangan bangsawan itu tidak membaca dan tidak menulis. Makanya Nabi sebut an-nabiyyi al-ummi, ya. Nabi yang ummi. Ummi itu artinya tidak membaca dan tidak menulis. Tetapi sekali lagi ini tidak diartikan buta huruf. Ya, kalau buta huruf ini konotasinya itu jelek, negatif. Ya, makanya kita ini dari dulu ada pemberantasan buta huruf. Wajib belajar 6 tahun dan pemberantasan buta huruf. Tetapi pada zaman Nabi yang namanya tulis menulis itu berjalan. Ada kalangan yang tidak membaca dan tidak menulis itu karena mengandalkan hafalan. Jadi mereka sebenarnya bisa membaca dan bisa menulis, tetapi tidak melakukan. Nah, biasanya dilakukan oleh apa? Oleh bangsawan dan oleh orang yang memiliki kekuatan hafalan. Waktu itu kalau masih bawa catatan-catatan, ini belum hebat ini. Siapa nenek moyangnya yang kelima? Nah, mereka tuh hafal. Kalau masih buka catatan, itu belum jago itu. Jadi itu penjelasan mengenai al-ummi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-ummi ini bukan berarti sesuatu yang negatif. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Nah, di sini juga banyak takwilan. Ya. Yang tertulis. Jadi apa yang ditulis? Ya, kalau kita dalam mufasir ini itu tulisan-tulisan itu antara lain ada yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, ya, yang ditulis oleh para malaikat. Seakan-akan seluruh, ya, kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, nasib kita ini sudah tertulis. Ya, jadi Bapak ini posisi apa dan kondisi apa sekarang itu sebenarnya sudah ada tulisannya, sudah tertulis di dalam sebuah kitab. Hanya kita tidak bisa lari dari kitab itu. Nah, tetapi kitab ini menjadi rahasia, tidak bocor. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bisa mengetahui, itu bohong, tidak bisa. Baik penyihir, baik dukun, apapun itu tidak bisa melihat, tidak bocor. Nah, dituliskanlah kehidupan kita ini, bahkan di situ disebutkan dalam hadis Nabi yang panjang tentang penciptaan manusia, ya. Nanti ada yang celaka, ya, kelihatan, ada juga yang beruntung. Nah, itulah dia. Nah, makna lain dari yasturun ini adalah syair-syair yang ditulis oleh orang Arab. Kalau di kampung kita ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya ingat yang suka bersyair itu ya di Sumatera Barat. Nah, kalau kita baca buku-buku zaman dahulu itu bagus sekali, ya. Karya Hamka, ya semua penulis-penulis sastra zaman dahulu itu bersyair, ya, berpantun, dan pantunnya enak. Nah, sekarang juga di negeri kita ini, baik di Betawi juga, kalau ada pernikahan saya lihat ada berbalas pantun. Ya, berbalas pantun. Apa Ibu kalau naik Citylink itu juga ada pantunnya. Cuma kesannya dipaksakan. Ya, ada pantun. Nah, Arab ini senang bersyair. Kenapa mereka bersyair? Ya, yang pertama, syair ini memang bisa dibuat ketika kita atau oleh suatu bahasa yang memang memiliki kosakata yang banyak. Bahasa yang memiliki nilai kosakata yang tinggi itu mudah untuk membuat syair. Nah, inilah bahasa Arab. Hingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu dalam salah satu fase kehidupan beliau sengaja untuk pergi ke
perkampungan Badui. Kenapa? Karena beliau ingin menyerap ya, bahasa asli dari bahasa Arab itu. Bapak Ibu kalau sekarang mau belajar bahasa Arab, ya ke kampung-kampung di Arab. Tapi sekarang ini sudah mulai menipis katanya, karena sudah terkikis oleh bahasa ammi, ya, bahasa ammi, bahasa pasaran. Nah ini berbeda dengan bahasa Arab asli, bahasa Fusha. Yang kita pelajari di pesantren-pesantren itu tidak terkait dengan bahasa ammi. Jadi ketika ada alumni pesantren ketemu dengan alumni TKI, bicara itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Yang ini ngomong apa, yang ini ngomong apa, sama-sama tidak paham. Ya, karena yang satu belajar Fusha, yang satu belajar ammi. Nah, sama kalau kita yang belajar bahasa Indonesia EYD, kemudian ketemu bahasa Jakarta, bahasa Betawi. Harusnya saya jadi aneh atau gue, nah itu tidak ketemu. Nah itu bahasa itu. Jadi yang dimaksud dengan yasturun di sini adalah, menurut pendapat yang kedua ini adalah syair-syair yang ditulis oleh orang Arab ini, dan syairnya bagus-bagus, syairnya bagus-bagus. Nah cuma kita tidak bisa menerima kebagusannya itu, ya, karena kita bukan orang Arab. Ya mungkin kita punya juga pantun-pantun, syair-syair oleh orang Arab, dia nggak ngerti, oh ini, ya, karena kita bukan bahasa kita. Tapi bagi kita yang mempelajari struktur bahasa Arab, ilmu balaghah, ya, ilmu nazam, itu benar-benar hebat. Ya. Bagaimana mereka mendapatkan kosakata, kemudian wazannya itu, timbangannya itu sesuai. Nah, lagu-lagu yang saya nyanyikan sekarang itu semua syair-syair. Salatullah, salamullah, itu bait-bait syair itu. Jadi indahnya bait-bait syair ini itu bisa dinyanyikan karena keteraturan nadanya itu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Jadi ya kalau kita lihat yang banyak itu di kitab Al-Barzanji itu selalu di berbait-bait begini. Dan bisa dituangkan dalam bentuk pelajaran. Nah, kita kalau belajar nahwu shorab itu ada kitab namanya Alfiyah Ibnu Malik, ada 1000 syair di situ. Jadi cara mengajarnya pakai syair. Kalamuna labdum mufidun kasakim. Nah, kalau dalam kitab yang lain, al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu. Ini kalamuna labdun mufidun. Jadi artinya sama, bentuknya beda. Nah, background atau kemampuan syair dari bahasa orang-orang Arab inilah yang kemudian ditantang oleh Al-Quran. Nah, kadang-kadang kita ini ada yang agak kecewa. Apa kecewanya? Kenapa mukjizat Rasulullah SAW bukan sesuatu yang dahsyat? Tidak seperti Nabi Musa yang bisa membelah Laut Merah, tidak seperti atau tongkatnya bisa menjadi ular, tidak seperti Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Kok Nabi mukjizatnya Al-Quran? Gitu ya. Al-Quran kan biasa aja begini nih. Nah, jadi dari background bahasa Arab tadi, syair-syair ini ketika mereka menemukan Al-Quran, baru mereka jadi yang paling kagum. Semakin tinggi kekuatan bahasa Arabnya si orang Arab ini, orang Quraisy ini, semakin dia terkagum-kagum terhadap Al-Quran. Jadi direwetkan itu para ahli-ahli bahasa Arab ini, penyair-penyair ini, ketika wahyu sudah mulai turun dan Nabi mengadakan pengajian di rumahnya, itu mereka mengendap-endap itu, ingin mendengarkan Al-Quran. Ya. Bahkan
ya, karena mereka tidak kompak ya. Jadi bukan ayo kita rame-rame pergi ke situ, bukan. Mereka punya rencana sendiri-sendiri. Nanti di TKP, di lokasi baru ketemu, loh, kok kamu di sini? Ya. Ya, saya mau dengar. Nah, yang terkenal pada waktu itu namanya Mughirah. Ya, seorang ahli bahasa yang senang sekali mendengarkan Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sayangnya orang-orang ini walaupun tahu bahwa ini pasti bukan buatan Muhammad, pasti bukan buatan manusia, mereka sudah mengukur, tidak mungkin sayalah ya termasuk tokoh bahasa di sini, tidak bisa kata-kata seperti ini dibuat oleh manusia. Mereka tahu itu. Tetapi untuk menjadi pengikut Muhammad nanti dulu. Ini banyak persoalan nih kalau kita ikut ke sebelah. Ya. Persoalan jabatan. Nah, kita ini posisinya sudah bagus ini. Elit. Nah, jadi elit-elit itu sama dengan elit-elit sekarang. Di Mekah ini kan, ini tempat ramai. Setiap waktu ada orang minimal berkunjung untuk umroh. Jadi dari dulu itu umroh sudah ada. Apalagi kalau musim haji, mereka berhaji. Jadi sebelum syariat haji yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka sudah setiap tahun berhaji. Makanya Ashhurul Hurum, ya, hari-hari haram itu. Jadi Zulqaidah, Zulhijjah itu tidak boleh berperang di situ. Kenapa? Karena waktu haji. Nah, kalau orang datang haji, iya kan? Siapa yang menyiapin airnya, siapa yang menyiapin makanannya, penginapannya, itu semua. Itu bisnis. Dan bisnis ini dikelola oleh elit-elit ini. Jadi kapan ya memisahkan diri dari sini, otomatis kehilangan itu. Nah, itulah yang menjadi sebab mengapa pembesar-pembesar Quraisy ini walaupun tahu, karena mereka orang pintar, walaupun tahu kebenaran Al-Quran, mereka tidak mau beriman. Dan sepakatlah mereka mencari cara bagaimana menjawab pertanyaan umat, gitu ya. Karena itu mereka kan punya masyarakat juga. Bagaimana menjawab pertanyaan umat tentang Muhammad? Ketika umat ini mendengar Al-Quran, ya, mereka pasti bertanya, ini apa? Benar atau tidak? Nah, kita siapkan jawabannya. Jadi mereka sudah menyiapkan berbagai macam jawaban. Bilang saja kepada umat kita kalau Muhammad itu gila. Ya. Yang lain mengatakan, ya, mereka lagi rapat internal, Muhammad tidak gila. Kita sendiri tahu apa yang namanya gila, ya. Jadi untuk mencap orang gila itu kan harus ada indikator. Muhammad ini waras. Ya. Berbagai macam. Kalau begitu tukang sihir, ya bisa juga tukang sihir ini ya, ya, karena biasanya masyarakat itu kalau urusan sihir menyihir itu bisa percaya. Nah, boleh katanya. Apalagi kasih cari kemungkinan semua. Pendusta Anda bisa, tidak masuk akal. Jadi akhirnya salah satu yang dipilih adalah yang tadi, ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan tukang sihir. Ya. Nah, jadi disitulah kemudian turun ayat ini ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi sebelum mereka menyampaikan jawaban terhadap bagaimana kondisi Muhammad kepada umatnya ini, turun juga ayat itu. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad, Tuhanmu itu dengan kesayangannya kepadamu, ya, tidak menjadikan kamu gila. Nah, jadi sudah ada jawabannya dalam Al-Quran. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan rahmat Tuhanmu, kamu tidaklah gila. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini
otomatis menutup kemungkinan untuk penyebutan gila kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini kemudian kita lihat ayat berikutnya. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Nah, ini sedikit hiburan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Nabi, jadi proses ini, ya, ketika Nabi sudah mulai menyampaikan kepada orang-orang ini, mulailah siksaan-siksaan itu datang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah itu luar biasa sakitnya. Ya. Dari seorang yang Nabi ini termasuk bangsawan, ya. Dari seorang bangsawan al-amin yang terpercaya, kemudian beliau dicap sebagai orang gila, dicap sebagai tukang sihir, dicap sebagai tukang tenung, semua yang jelek-jelek dilimpahkan kepada beliau. Nah, kita bisa bayangkan betapa, ya, sedihnya beliau. Kita ini kalau diejek sedikit saja sudah ke polisi, ya, pencemaran nama baik. Nabi tidak pernah mengadu kemana-mana, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah memberikan hiburan. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wahai Muhammad, engkau akan mendapatkan balasan dari Tuhanmu yang tidak berputus. Jadi, dan ini berlaku untuk semua rasul. Nah, makanya rasul-rasul ini la yas'aluna min ajrin, tidak meminta apa itu upah, tidak meminta balasan dari manusia. Nah, seharusnya memang kita ini juga, ya, dai-dai ini, ustadz-ustadz ini tidak mengharapkan itu, tidak mengharapkan balasan dari jamaah. Nah, cuma ustadz-ustadz ini sepakat, kalau dikasih jangan ditolak katanya, ya itu tidak masalah. Tetapi yang sama guru-guru kita itu sangat disayangkan kalau sudah main tarif-tarifan. Oh, kalau saya sekian katanya. Nah, itu yang. Tetapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, la ajran ghaira mamnun, tidak berputus. Kenapa tidak berputus? Karena dalam hadis lain juga dikatakan, mandalla ala khairin falahu ajru man amila biha. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan, ya, semacam royalti, semacam apa? Penghargaan dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, ini juga sekaligus menjadi dalil MLM. Ya. Nah, kalau kita mengajak, ini bisnis apa sih? Tenang aja, ikut aja jadi member. Ya. Member apa nih? Pokoknya ini keuntungannya berlipat ganda. Nah, ditanya lagi, kenapa ngajak-ngajak orang kalau begitu? Kenapa tidak Anda sendiri aja yang kaya raya? Wah, kami kan tidak mau kaya sendiri katanya. Kaya ini harus dibagi-bagi. Nah, itu senjatanya orang MLM. Hati-hati. Tapi kalau MLM ini, ya, kalau kita mengajak orang lain kepada kebaikan, ngajak orang lain pergi ngaji, ngajak orang lain pergi sholat, ya, ngajak kepada kebaikan, ketika benar-benar ajakan kita ini yang menjadikan orang itu melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan kebaikan yang sama. Ya, termasuk fasilitas-fasilitas. Memang kita tidak pergi kemana-mana mengajak, tapi kita bikin masjid yang bagus. Wah, masjid Al-Kahfi bagus, suasana yang nyaman, orang datang, siapapun yang berkontribusi di situ maka mendapatkan royalti. Nah, cuma karena hitungannya ini, ya, malaikat yang menghitung, nah, cuma dikasih kata mislu atau ka ajri man amila biha, seperti pahalanya orang yang melakukan. Termasuk nanti kita sedikit lagi mau puasa, kalau memberikan buka puasa itu nanti mendapatkan pahala seperti orang berpuasa ini. Nah, jadi nanti diatur baik-baik, Pak, supaya kita ini kebagian, warga ini kebagian pahala juga, ya, untuk memberi makan puasa. Jadi salah satu hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengajak kepada kebaikan.
Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi. Dulu masyarakat itu sudah tahu kalau Nabi Muhammad adalah figur yang soleh, anak pemuda yang soleh, yang tidak pernah berbohong. Kemudian mulailah fitnah itu datang ketika Nabi berdakwah. Jadi kalau ketika orang mengajak kepada kebaikan, nanti itu fitnah-fitnah itu sudah mulai muncul. Ngapain dengerin dia itu gini. Jadi beliau juga begitu, difitnah. Tukang sihir tadi, tukang bohong, tukang apa dan lain-lain sebagainya. Ya. Pasatu bersiru wa yubsirun, maka engkau wahai Muhammad akan melihat, ya, dan mereka juga akan melihat. Jadi inilah, lihat nanti belakangnya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan ini bukan jangka pendek yang kita minta. Ya. Jangan dakwah hari ini pengen langsung soleh hari ini juga, tidak bisa. Butuh waktu. Ya makanya kita ini menyusun strategi dakwah juga begitu. Jangan strategi dakwah yang pengen langsung, ya, revolusioner. Kalau perlu kita revolusi. Nah, kalau revolusi, nanti ada pahlawan revolusi lagi. Ya. Tapi siapkan strategi jangka panjang. Kalau bukan kita, nanti generasi berikutnya. Kalau bukan generasi berikutnya lagi. Jangan langsung mau hari ini. Nah inilah yang menjadi dakwah kita ini kadang-kadang menjadi mandek di tengah jalan. Ya, pengen syariah negara, ya, memasukkan syariah dalam aturan negara. Alhamdulillah sekarang sudah mulai, terutama hukum ekonomi, hukum perdata itu sudah masuk. Belum pas Ustaz, apalagi pengen hukum pidana. Ya. Yang mana? Pengen potong tangan, pengen qisas, pengen rajam dan seterusnya. Nah, tetapi strategi yang digunakan pengen cepat ke jalan, kemana, ya, mengancam. Nah itu makanya orang semakin jauh. Wah ini bahaya nih orang-orang ini kalau diberi. Ya, jadi karena orang jadi takut. Tapi coba bertahap, sampaikan betapa walakum fil qisasi hayatun. Ya, dalam kisas ini justru ada kehidupan di sana. Apa kehidupannya? Kisas ini kan pembalasan yang setimpal. Al-ainu bil aini, mata dengan mata, asinu bis sini, gigi dengan gigi, luka-luka, semua ada kisahnya, ada hitungannya. Jadi betul-betul kita dilindungi. Nah sekarang ini sudah mendekati sebenarnya, karena undang-undang melindungi itu. Jangan coba-coba melukai orang, dipoto, divisum, bawa ke polisi, itu bisa sampai 5 tahun. Ya. Penganiayaan, ini sebenarnya sudah masuk. Apa yang membedakan? Nah, dalam walakum fil qisasi hayatun ini, kehidupan yang lain dalam kisas ini adalah adanya diyatun. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Ada diyatnya. Faman ufiya lahu, kata keluarganya, enggak usahlah, cukuplah kesedihan ini bagi kami. Kalau yang membunuh ini dibunuh juga, dia juga punya anak, punya istri, kasihan mereka. Ini kata keluarga korban. Kasihan mereka. Cukup kami yang menjadi janda, yang menjadi yatim. Tidak usah yatim lagi yang di sana. Nah ini namanya ufiyah, dimaafkan. Tidak usah dibunuh lagi. Nah kalau demikian, kalau dia memaafkan, maka pihak dari sana menyiapkan yang namanya diat. 100 ekor onta. Ya. Kira-kira berapa harganya? Saya kira onta ini lebih mahal dari sapi. Kalau sapi sekarang berapa? Yang biasa dagang sapi, ya 20-30 juta lah. Ya kalau 30 juta kali 100, 3 miliar. Nah, dulu kita pernah dengar saudara kita kalau ada yang minta dibantu bayar diat di Saudi itu 3 miliar. Urunan lah masyarakat kampung siapa itu.
supaya tidak dihukum. Kalau tidak mampu bayar diat, apa boleh buat? Terpaksa dibunuh. Maka keluarga harus. Tapi ini ada hayatun, ada tahfifun, ya, ada pengurangan, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di sini, Pak, yang namanya pidana jalan terus. Nah, tidak bisa. Kalau di sini bisa dimaafkan, selesai. Satu mata, 5 onta, misalnya begitu ya. Nah kalau kita, nah ini semua penjara, tinggal dihitung. Penjara ada yang penjara 3 tahun, ada 5 tahun, ada yang sekian tahun ya. Tetapi ini butuh waktu. Tidak bisa kita revolusioner ganti Pancasila, udah ditangkap. Ya. Karena apa? Ini ya, merusak tatanan. Ada jalurnya ke sana ya. Melawat ke apa? Perundang-undangan. Pasatu besir wa yubsiruna, engkau Muhammad akan melihat, mereka juga akan melihat bi ayyikumul maftun, siapa sebenarnya yang rusak, siapa sebenarnya yang berakhlak buruk. Ya. Pasti mereka akan sadar siapa sebenarnya yang terfitnah, ya, yang melakukan perbuatan buruk. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka Allah lah yang lebih tahu siapa yang keliru jalannya dan siapa yang terpetunjuk jalannya. Nah, jadi di sini Al-Qur'an mengajak kepada masyarakat baik mukmin maupun non kafir ketika mendengar ayat ini untuk menggunakan rasionya. Wah, kayaknya bukan komandan kita yang benar nih, kayaknya Muhammad yang benar nih. Ya. Makanya dari situ sedikit demi sedikit orang-orang ini, ya, masyarakat rakyat jelata ini itu kemudian pindah ke kubu Nabi Muhammad SAW menjadi mukmin pertama. Ya, karena ini kan masih awal-awal turunnya wahyu. Nah ini pula lah yang bikin murka para komandan-komandan ini. Karena setiap ada yang masuk Islam, berarti kredibilitas mereka ini dipertaruhkan. Ya. Itulah makanya dia pakai segala macam cara. Nabi akhirnya diboikot, disakiti, dilempari. Ya. Bukan mereka yang melempari langsung, dia suruh orang, ya, gaji orang. Ya, kayak sekarang lah, artinya kasih 50.000 sana demo, dia kasih kamu segini, lempari nanti di sana ya, begitu caranya. Diintimidasi Rasulullah SAW. Itu Nabi, bangsawan. Kalau yang rakyat jelata yang masuk Islam, udah terang-terangan di tengah jalan langsung dipukul, langsung luar biasa. Sampai yang terakhir nanti itu adalah ketika mereka diboikot, tidak boleh jualan, tidak boleh diberi makan, apapun diboikot. Ini luar biasa. Kenapa? Demi mereka ini mempertahankan elitisnya itu, untuk mempertahankan kekuasaannya terhadap kota Mekah. Karena kalau ini direbut, kita kehilangan semua pekerjaan. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan muka juga, kehilangan Tuhan juga. Ya, mereka sudah simpan Tuhan-Tuhannya di Ka'bah itu. Kalau mereka ikut mengakui keislaman, mengakui Muhammad, itu otomatis mereka kan kehilangan Tuhan. Ya, jadi itu semua yang dipertimbangkan oleh mereka. Wala tuti'il mukadzibin, wahai Muhammad, jangan ikuti ajakan mereka itu. Mereka, Nabi akhirnya nanti kan ditawari, mau apa? Bilang saja. Mau jadi raja, kami jadikan raja di sini. Mau perempuan, dikasih perempuan. Mau emas, semua mau dikasih. Tapi Nabi bergeming, tidak. Walaupun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, saya tidak akan meninggalkan ini. Ya, ini keyakinan Nabi SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira tentu kita tidak bisa menghatamkan, ya. Yang penting kita sudah memiliki bahwa inilah proses awal Islam, inilah proses turunnya ajaran-ajaran Islam ini. Kita lihat konstruksinya ya, karena dulu kita sepakat, ini kita sudah sering membaca tafsir dari awal, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, kemudian Al-Maidah, Ali Imran dan seterusnya. Kita mencoba untuk melihat dari belakang. Ya. Ini sebenarnya kalau dari segi tulisan tidak dianjurkan, makanya kita tidak menemukan tulisan Al-Quran sesuai dengan surat turunnya, ya. Karena masih menggunakan semua dari Mushaf Utsmani. Nah, tapi coba kita lihat konstruksinya.
dari ayat pertama, ayat kedua, surat pertama, surat kedua dan seterusnya sehingga nanti akan sampai pada surat terakhir. Ya, insya Allah jadi kita melihat secara utuh perjalanan syariat ini, ya, perjalanan ilmu Allah disampaikan kepada kita secara anak tangga historis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Insya Allah pada waktu berikutnya kita akan lanjutkan kepada ayat atau surah berikutnya yang turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi amal baik untuk kita semua, menjadi berkah bagi kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua di sini, jemaah kita, warga kita dari segala macam malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penulisan Al-Quran, kita baca itu bahwa ketika turun dan dikumpulkan dalam keadaan huruf gundul ya istilahnya. Nah, sejak zaman apa gitu istilahnya, apa atau siapa yang memberikan harokat di huruf itu gitu, sehingga terjadi seperti sekarang kita bisa baca dengan yang ada gitu loh. Kalau dulu dengan gundul mungkin agak sulit gitu karena mungkin banyak pemahaman yang lain gitu loh. Jadi menurut saya, siapa sih yang pada zaman apa itu harakat itu muncul gitu loh, tanda-tanda dalam Al-Quran. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi yang ada pada waktu itu adalah hanya huruf saja. Ya, kayak ini Muhammad ya. Itu enggak masalah ya. Nah, yang mana ini? Jadi shin ini itu tidak ada titik tiganya. A-nya itu tidak ada fathahnya. Tidak ada fathahnya. Jadi Saifuddin ini kalau kita sin ya fa ya bisa menjadi apa? Syaiku. Bisa menjadi syaiku, Saikuzzin. Iya. Bisa. Nah, karena tidak ada atau siuku ya, apapun bisa dibaca karena tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Tetapi ternyata hal-hal seperti ini kalau yang punya bahasa sendiri itu tidak masalah. Kalau kita di Bugis itu namanya ada aksara lontara. Jadi antara ba dengan emba itu sama tulisannya. Jadi baba dan bamba itu sama tulisannya. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini kan di sekolah ada pelajaran bahasa daerah. Harus diajarkan. Dan itu kosakata kita sehari-hari. Jadi itu suka menjadi anekdot Pak. Ini kita di sana dulu ya. Ya tentu di aksara Jawa juga ada. Ya. Jadi bembe, ya, bembe itu dalam bahasa Bugis kambing. Bembe. Jadi tulisannya B, dua huruf B. Tapi bisa dibaca tasdid juga, bisa dibaca bebe. Kalau bebe itu menetes. Jadi kemudian bo, kalau di sana itu ada o ya, ada e, ada o, bolong dan bolo. Jadi bolong sama tulisannya juga. Bolong itu hitam, bolo itu lendir ini. Jadi kalau ditulis di situ sama tulisannya, bisa dibaca bembe bolong ya, kambing hitam, bisa juga ingus menetes. Gitu. Ya, seperti itu. Tetapi kan orang tahu kapan dibaca sebagai kambing, kapan dibaca sebagai menetes. Nah, makanya tidak ada yang keliru membaca Al-Quran walaupun ditulis oleh para penulis wahyu itu dengan huruf seperti itu. Tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Dan itu berlangsung sampai dengan Mushaf Utsmani, sampai dengan Khalifah Utsman. Jadi
yang kita lihat Rasm Utsmani itu hanya bentuk penulisannya saja. Ya. Nanti ya kemudian disempurnakan oleh mulailah pada zaman Ali bin Abi Thalib itu sudah mulai ada usulan-usulan itu. Karena pada waktu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu kan dualisme, ada dualisme di sana. Yang mana dualisme Hijaz dan sekitarnya itu di bawah Khalifah Ali. Sementara Syam ke sana itu dikuasai oleh Muawiyah. Tetapi walaupun tidak kompak ini ada dualisme, perkembangan ini tetap berjalan. Superioritas Islam pada waktu itu tetap ya. Jadi pasukan pembukaan wilayah-wilayah baru yang kemudian masuk Islam itu, perluasan wilayah itu tetap berlangsung. Nah, dari sana kemudian apa yang terjadi? Banyak yang kemudian kesulitan. Nah, karena kenapa? Mereka bukan Arab asli lagi. Ya, jadi kalau sudah mencapai Iran, ya itu kan beda suku sudah. Mereka punya bahasa ibu itu bukan lagi bahasa Arab, tetapi bahasanya masing-masing. Nah, ketika mereka kemudian belajar mengaji, disinilah kemudian kesulitan. Ya, maka Ali sudah merintis untuk menugaskan tim untuk merumuskan ini apa tandanya. Barisnya belakangan, titik dulu. Bagaimana membedakan sin shin? Ya. Kemudian ada seseorang yang ahli bernama Abul Aswad Ad-Duali. Nah, itulah yang kemudian sukses menemukan rumus itu. Jadi kalau ba titik di bawah, ta titik di atas, ya. 2 sa titik 3 di atas, ya. Itulah yang kemudian dipakai sampai sekarang alhamdulillah. Jadi masanya itu dimulai ketika zaman Ali bin Abi Thalib, itu beliau meneruskan tim untuk merumuskan itu, tapi kita tidak tahu kapan sempurnanya, apakah pada waktu itu sudah lengkap semua atau masih ada yang karena ro dengan z kalau z ada titiknya, ro tidak ada. Dal dan zal ada titiknya, ini tidak ada. Itu semua. Tapi dari segi urutan itu dari kanan ke kiri sama semua. Nah, kalau masalah baris itu juga belakangan, lebih belakangan lagi. Ya, karena baris ini muncul ya mungkin beberapa abad kemudian lagi ya. Karena yang membaca ini benar-benar tidak ngerti lagi bahasa Arab. Ya, kalau tadi itu masih dekat-dekat ya, masih mudah. Harokatnya masih bisa ditemukan. Yang sulit cuma ininya, titiknya itu. Nah, sekarang persoalan barisnya lagi. Ketika ada yang membaca itu ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, itu yang betul. Nah, tapi karena ini tidak ada barisnya, dia baca sebaliknya, innama yakhsyallahu min ibadihi al ulama. Secara struktur bahasa Arab lebih betul yang kedua. Yang namanya fa'il subjek itu harus lebih dekat kepada kata kerjanya. Nah, jadi harusnya yakhsyallahu. Tetapi dari segi makna keliru besar. Bagaimana mungkin Allah takut kepada orang? Nah, jadi akhirnya dibikinlah barisnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi semakin, ini idealnya Pak ya, semakin tinggi ilmunya harusnya semakin tinggi takutnya kepada Allah. Nah, itu idealnya begitu. Cuma kadang-kadang tinggi ilmunya semakin berani juga. Kok ente berani gini-gini? Ya, ternyata ada yang bilang kalau tinggi ilmunya
tahu caranya taubat katanya. Iya, dia tahu caranya taubat. Itu kan ada tips-tipsnya itu. Supaya diampuni baca ini, supaya diampuni baca ini ya. Ya, itu kalau masih sempat, kalau tiba-tiba mati gimana? Ya. Jadi gitu ya, Pak De Bambang ya. Itu ada prosesnya. Ya bahkan tulisan-tulisan sekarang ini antara tulisan cetakan dari kalau kita ke haji umroh itu kan ada Al-Quran Madinah tuh. Itu dibandingkan dengan cetakan Toha Putra itu beda juga itu. Ada yang 15 baris, ada yang 18 baris itu ya. Nah, itu beda-beda. Kalau itu sudah tidak, itu murni strategi percetakan saja itu. Ya, strategi percetakan. Alhamdulillah sekarang ini dengan adanya cetakan baru itu sudah kita gampang. Ya, Al-Quran pojok namanya. Setiap pojok pasti ayat. Itu kecanggihan komputer itu ya. Dan dulu ini sekarang komputer, dulu masih tangan juga. Kalau tangan baru dibikin film, dicetak. Begitu Pak De Bambang. Ada lagi Bapak? Ya mungkin tidak lama lagi kita sampai bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberikan nikmat kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, tetap kita istiqomah ya. Ya, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahassyana wa tadarrumatan min taqsir wa tajawaz anna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.